Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang pembahasan bab kalam. Jelas ya suara saya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Babul kalam. Kalamuhum lafdun mufidun musnadu wal kilmatul lafdul mufidul mufradu. Kalamuhum lafdun mufidun musnadu wal kilmatul lafdul mufidul mufradu. Kalam itu apa? Kalam adalah menurut ahli nahu adalah sebuah lafad. Kalamuhum lafdun. Sebuah lafad mufidun musnadu yang berfaidah, musnadu yang tersusun. Wal kalimatul lafdul mufidul mufradu, sedangkan kalimat, oh ini dua terdapat dua ya, ini keliru ya. Sedangkan kalimat yaitu lafad yang berfaidah dalam kurung mempunyai arti dan tidak tersusun. Dari di sini pengertian rukun-rukun kalam oleh Nadim Syekh Al-Imriti ini ada satu yang ketinggalan sebenarnya. Ada satu ketinggalan yaitu berupa wodok. Wodok berbahasa Arab. Nah, ini rukun kalam itu ada empat. Rukunnya kalam itu ada empat. Yang pertama ini nanti berupa lafat. Yang kedua ini berupa yang kedua adalah berfaidah. Kemudian yang ketiga ini tersusun. Lah, yang keempat ini yang ditinggalkan oleh musannif, Nadim, oleh Nadim yaitu wodok. Wodok itu berbahasa Arab. Jadi ini rukunnya kalam. Nanti kita akan membahas apa itu kalam, apa itu kalimat, kemudian apa itu kalim dan juga qaul. Nanti kita akan bahas. Nah, kalau kalimat itu, ya kalau sebelum kalam kita bahas dulu kalimatnya. Kalau kalimat itu adalah kalimat yaitu lafaz yang berfaedah dan tidak tersusun. Berfaedah itu mempunyai makna artinya. Maksudnya mempunyai arti. Contoh semisal ya, lafaz zaidun itu kalam. Lafaz zaidun ini kalam. Nah, ini kalimat namanya. Seperti halnya masjidun, kalimat. Zaidun, karena Zaid mempunyai arti. Zaidun kalimat. Ini kan nanti termasuk kalimat isim. Seperti halnya masjidun itu juga kalimat. Masjidun ini kalimat. Masjidun juga kalimat. Lah, ini kalimat. Sesuatu lafaz yang mempunyai arti itu kalimat namanya. Al-lafaz al-mufid al-mufrad. Kalimat ini kalimat. Ya apa saja, ko imun, koma misal. Ya koma itu kalimat. Kom, saya tidak hafal. Koma itu kalimat. Koma berdiri. Zaidun nama seseorang. Kalau masjidun ya masjid. Kemudian koma berdiri kalimat. Lah, kalau kalam itu kalimat. Kalau kalam nanti harus memenuhi empat hal. Kalau kalam itu. Kalau kalam itu harus ada empat hal yang terpenuhi. Ada empat yang harus terpenuhi. Ini ada yang masuk lagi, benda ya? Ya, sebentar, bentar. Mana ini? Oh, ada. Soalnya baru sekarang pakai ini.
Kalau kalimat, kalau kalam ini harus mempunyai 4 rukun, yaitu berupa lafat, kemudian berfaidah, ini berfaidah, tersusun, berbahasa Arab. Kita bahas dulu. Lafat itu apa? Lafat itu adalah sesuatu yang lafat tersebut tersusun dari huruf hijaiyah. Kalimat tersebut tersusun dari huruf hijaiyah. Itu namanya lafat. Huruf hijaiyah itu kita kan tahu kan dari alif sampai ya. Itu nanti berupa lafat. Nah, mufid itu apa? Mufid itu berfaidah. Berfaidah itu maksudnya memahamkan. Maksudnya memahamkan. Memahamkan itu ketika saya berbicara, maka si sami atau mukhatab itu paham apa yang saya sampaikan. Ketika saya bilang tu Zaidan, saya memukul Zaid. Ketika saya bilang tu Zaidan, saya memukul Zaid. Sami, pendengar atau mukhatab, dia paham apa yang saya maksud. Itu namanya mufid. Pertama harus berupa lafat. Lafat itu terdiri dari huruf hijaiyah. Kemudian tidak cukup dengan lafat, juga harus mufid. Mufid itu berfaidah, yaitu memahamkan. Artinya, ketika saya mengungkapkan sesuatu, ini ya, ketika saya mengungkapkan sesuatu, maaf, ini Ilham sebentar, saya nanti saya rubah saja nanti. Nanti tadi keliru yang mau itu. Jadi harus seperti ini. Gitu. Kemudian yang musnad, musnad itu tersusun. Tersusun itu harus lebih dari dua. Tersusun lebih dari dua kata. Contoh kalau koma, koma kan cuma satu kata, satu kalimat. Jadi musnad itu minimal dua. Koma zaidun, kama zaidun. Harus tersusun. Lebih dari dua kata. Contoh lagi, siapa yang masuk lagi? Alhamdu. Contoh, alhamdu itu kan alhamdu, semisal bismillahi. Ini kan tersusun, ini satu kata, Allah dua kata, Ar-Rahman tiga, Ar-Rahim. Kemudian yang terakhir itu harus berbahasa Arab, wadha. Harus berbahasa Arab. Jadi rukun kalam itu ada 4, baru dikatakan kalam itu ada 4. Ketika pertama harus berupa lafat, ketika pertama harus berupa lafat, yang kedua itu memahamkan, yang ketiga itu musnad lebih dari dua kata, kemudian yang ketiga itu adalah wadha. Ini ketentuan syarat yang ditinggalkan oleh musannif. Itu wadha harus berbahasa Arab. Sekarang kita contohkan. Ah, misal, doroba Zaidun Amran. Doroba Zaidun Amran. Doroba Zaidun Amran. Doroba Zaidun Amran ini kalam apa bukan? Coba ada yang bersuara. Doroba Zaidun Amran ini kalam apa bukan? Silahkan teman-teman. Kalam, Kalam. kalam. Kenapa Doroba Zaidun Amran? Kenapa kok dikatakan kalam? Karena Sus- tersusun dan menjawab. Iya, Coba satu-satu ya. Coba saya tanyakan kepada si Dimas. Dimas, coba Dimas yang jawab. Saya kalam, tanyakan. Doroba Zaidun Amron kalam apa bukan? Kalam. Kenapa kok dikatakan kalam?
Karena tersusun dari beberapa huruf hijaiyah. Ya, pertama terdiri berarti pertama berupa lafadz ya, sudah masuk ya. Ya, Pak. Ya, Yang lafad. pertama udah lafadz, rukun pertama sudah terpenuhi. Yang kedua, Mufid. mufid. Ini Berfaedah. sudah mufid apa enggak? Sudah bisa memahamkan apa enggak? Sudah. Sudah ya. Kemudian syarat yang ketiga, musnad. Musnad itu terdiri dari dua kata atau lebih. Sudah Ya. terdiri dua kata sudah lebih ya. Oke. Kemudian yang keempat ini berbahasa Arab. Wada. Sudah berbahasa Arab. Sudah. Berarti doroba zaidun amron kalau saya tanyakan kalam atau bukan? Kalam. Karena sudah memenuhi rukun-rukunnya kalam. Coba saya tanyakan kepada Nala Salsabila. Semisal contohnya doroba zaidun amron. Doroba zaidun amron. Kalam apa bukan? Kalam. Kenapa kok dikatakan ini ya yang ini yang saya kasih tanda doroba zaidun amron. Kalam apa bukan? Kalam. Kenapa kok kalam? Karena tersusun Pertama dari tersusun sudah lafaz, betul. Terus ya, lafaz, mufid, dan berbahasa Arab. sekarang kira-kira doroba zaidun amron berupa lafaz apa bukan? Bukan kalimat. Hah? Ini berupa lafaz Kalimat. apa bukan? Berupa kalimat. Iya, tapi Atau lafaz itu kan yang dimaksud dengan lafaz terdiri dari huruf hijaiyah. oh iya, iya betul berarti. Iya, lafaz. Kalau ini kan tidak terdiri dari huruf hijaiyah, tapi ini kan huruf Latin. Tapi kan Se- nama. Sehingga ini tidak dikatakan kalam. Oh, begitu, Kenapa Ustaz. kok tidak dikatakan kalam? Karena ada satu syarat yang tidak terpenuhi. Apa? Berupa lafaz. Tidak Ini yang bahasa Arab. kalau mufid sudah memahamkan kan, doroba zaitun amron Oh memahamkan. iya. Musnad tersusun dari dua kata atau lebih. Di sini sudah tiga. Sudah. Kemudian berbahasa Arab. Doroba zaitun amron ini berbahasa Arab. Cuma satu yang tidak terpenuhi yaitu berupa lafaz. Itu berupa lafaz. Sekarang yang ahimulkan. Misal, dorobal masjidu fil minal bait. Dorobal masjidu minal bait. Kalam apa bukan? Mulkan yang namanya mulkan. Dorobal masjidu minal bait. Kalam apa bukan? Hmm. Gimana, Ahi? Ada orangnya? Gak ada. Hah, siapa lagi? Siapa ini ya? Kemudian Asri. Coba Asri. Di Asri. Doroba. Dorobal masjid minal bait. Kalam apa bukan? Kalam. Kalam. Ini kalam. Kenapa kok dikatakan kalam? Dia Doroba, tersusun dari lafzu. baik. Sudah berupa lafaz, sudah masuk ya. Sudah. Terus. Nah, terus dia ada mufidnya, ada musnadnya dengan terus dia Wadah. alwadu, dia menggunakan bahasa Arab. Sekarang saya tanyakan, kira-kira ini mufid apa enggak? Mufid itu kan memahamkan. Kalau dimaknakan ya, doroba memukul al-masjidu siapa masjid minal bait dari rumah. Apa maksudnya? Paham enggak yang saya ucapkan misal doroba al-masjid minal bait. Doroba memukul al-masjidu siapa masjid minal bait dari rumah. Bisa dipaham apa enggak? Tidak. Berarti ada satu Oh, rukun berarti yang bukan tidak kalam. Oh, bukan kalam karena ada satu rukun yang tidak terpenuhi yaitu hmm, mufid. Jadi kalam itu harus terpenuhi semua. Lafat harus terpenuhi ya. Lafat harus terpenuhi. Berfaidah harus terpenuhi. Musnad harus terpenuhi. Wadok. Salah satu dari ketiganya tidak terpenuhi, maka nanti bukan kalam. Doroba Zaidun Amron bukan kalam.
Karena kalau tulisan seperti ini tidak berupa lafaz. Dorobal masjid Hmm. minal bait bukan kalam. Karena apa? Rukun apa yang tidak terpenuhi? Yaitu mufid. Tidak Sudah bermain. mufid. Karena kalau bilang dorobal masjid minal bait, nggak paham apa yang dimaksud. Hmm. Jadi berarti, misal, sekarang, alhamdu. Alhamdu sekarang. Gimana cara nyarinya ya? Coba yang Vivo. Alhamdu. Kali, Farid, jawab Farid. Ahi Farid. Alhamdu. Kalam apa bukan? Orangnya ada ya. Alhamdu, kalam apa bukan? Nggak ada orangnya. Coba yang lain lah, sudah yang lain siapa saja. Satu orang. Saya, Alhamdulillah. saya mau Ustadz boleh. Ya silakan. Alhamdulillah, kalam apa bukan? Salam. Alhamdulillah, kenapa? Karena sudah memenuhi syarat yang tadi. Isnad, lafad, mufid, dan wado. Sudah memenuhi Benar semua gak syarat ya. Ustadz? Semua sudah memenuhi kata antum. Coba satu lagi orang yang lain, satu saja orang yang lain. Kalam Bukan apa bukan? kalam. Bukan. Gimana? Bukan. Bukan. Kenapa Bukan, kok bukan? bukan, bukan. Kenapa kok bukan? Coba Fairuz tadi. Siapa saya, Kak? Faizul. Coba kenapa kok bukan? Betul. Bukan karena tidak tersusun. Karena tidak tersusun. Jadi kalau secara lafaz sudah berupa lafaz. Kemudian move, kem- kemudian mufid belum mufid, belum memfaidah, belum memahamkan. Alhamdulillah segala puji. Ini pujiannya bagi siapa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baru memahamkan segala puji bagi Allah. Berarti ada syarat yang tidak terpenuhi. Pertama adalah tidak mufid, tidak memahamkan. Apa sih maksudnya itu? Pujiannya kepada siapa? Itu gak tahu. Kemudian yang Tidak kedua, diketahui, ya belum diketahui. Yang kedua tidak musnad, tidak tersusun. tidak musnad, tidak tersusun. Cuma satu. Jadi minimal kalam itu dua. Minimal. Minimal dua kata. Nah ini coba. Sekarang, Zaid memukul Umar. Zaid memukul Umar. Zaid memukul Umar, kalam apa bukan ini? Kalam. Kalam. Ya, Coba yang lain. Coba saya, oh, yang lain. Haris. Atau Siti Maisaroh. Haris atau Siti Maisaroh. Haris atau Siti Maisaroh. Ustaz, mohon maaf nih Ustaz, sebelumnya. Iya. Emang bukan basic pondokan ya, jadi benar-benar kurang paham nih antara yang kalam sama kalimat ini. Oh iya. Bisa jelasin nggak tentang sebuah lafat-lafat tuh maksudnya apa? Terus yang berfaedah tuh maksudnya gimana? Oh Dan iya. sedangkan yang di sini kan Doroba Zaidun Amron tadi katanya bukan kalam ya. Bukan kalam. Iya, sedangkan menurut saya di sini udah tersusun. Tapi kenapa dia bisa dikatakan belum bukan kalam? Apakah belum memenuhi di antara lafaz dan berfaedahnya ini atau gimana tuh? Karena tidak memenuhi ini. Di itu apa? Lafaz. Lafat ini kan Lafaz. harus Lafaz. terdiri dari huruf hijaiyah. Kalau ini kan saya tulisnya tidak berupa huruf hijaiyah. Oh, berarti harus dalam berbentuk huruf Arab gitu ya? Ya, ya, ada ini dua, ada berupa lafat, ada harus berupa Arab. Jadi beda. Oke. Kalau ini kan sudah berbahasa Arab. Doroba Zaidun Amron kan berbahasa Arab kalau ini kan. Cuma ini yang tidak terpenuhi lafat ini. Oke. Oke. Itu. Berarti dia tidak bertuliskan hijaiyah gitu ya? Betul. Karena ini kan tulisan Latin. Jadi ini bukanlah kalam. Oke. Berbahasa Oke, Arab, makasih, Tat. oke, sudah berbahasa Arab. Cuma lafat yang tidak terpenuhi. Coba sekarang, lagi-lagi, antum coba. Zaid memukul Umar. Ini kalam atau bukan? Zaid memukul Umar.
Bukan. Kenapa kok bukan kalam? Karena dia tidak waduk, Karena tidak tidak berbahasa. wadok. Lafat sudah berupa lafat. Mufid sudah memahamkan. Zaid memukul Umar. Siapa yang tidak paham? Orang bilang langsung Zaid memukul Umar langsung paham. Musnad sudah tersusun. Cuma satu, yaitu tidak berupa wadok. Nah, apa bedanya dengan kalimat? Kalimat adalah setiap satu persatu ini namanya kalimat. Zaidun, doroba, kalimat. Tetapi harus berupa lafaz ya, harus terdiri dari huruf hijaiyah. Kemudian zaitun, kalimat, kalimat isim, doroba, ya kalimat. Jadi satu persatu yang mempunyai makna itu namanya kalimat. Amron, kalimat. Alhamdu, kalimat. Satu persatunya nanti kalimat. Al-bait, kalimat. Min, kalimat. Al-masjid, kalimat. Doroba, kalimat. Itu kalimat. Jadi satu persatunya nanti kalimat itu kalimat apa? Yang penting berupa lafaz dan mempunyai arti. Itu nanti kalimat. Entah nanti masuk kalimat isim, kalimat fi'il atau kalimat huruf. Tapi kalau kalam nggak berhenti di situ. Ada rukun 4 yang harus terpenuhi. Lafaz, mufid, musnad, dan juga wadok. Nah, itu. Nah, itu berkaitan dengan kalam. Ada yang masih bingungkan? Paham tak? Paham ya? Paham Ustaz, Insya Allah. Baik, ini gampang. Semisal, coba contoh ini. Judulnya ini, Babul Kalami. Babul Kalam, kalimat apa bukan? Kalam apa bukan? Babul Kalami, kalam apa bukan ini? Kalam. Kalam kan? Babul Kalam, bab kalam. Kenapa kok dikatakan kalam? Lafat sudah Karena berupa sudah lafat. terpenuhi. Sudah terpenuhi semua. Mufid sudah berfaedah. Babul Kalam ini membahas tentang bab kalam. Sudah paham. Musnad sudah tersusun dari 2 kata Sudah. minimal. Kemudian waduk sudah berbahasa Sudah. Arab. Jadi itu adalah kalam. Kalimat satu persatunya itu namanya kalimat. Satu persatu kalimat. Kalau semisal nanti ada yang bingung, nggak apa-apa langsung tanya ya. Atau langsung misal nggak mau tanya di sini, nggak apa-apa langsung japri pribadi nanti. Biar apa tanya-tanya langsung. Karena di grup kan nggak bisa ngirim apa-apa itu. Nah, kemudian kita lanjut. Kalau sudah paham, kita lanjut. Lismin wa fi'lin. Sekarang misal lismin. Lismin saja. Lismin atau wal qawlu. Wal qawlu semisal. Wal qawlu saja. Wal qawlu itu kalam apa bukan? Bukan. Bukan. Dan Apa yang tidak rukun apa yang tidak terpenuhi? Tidak tersusun dan tidak berfaedah. Tidak berfaedah. Kalau tersusunnya sudah 2 kata yaitu wau dengan Sudah al dua qaulu. kata. Cuma masalahnya masih belum berfaedah. Jadi satu rukun yang tidak terpenuhi yaitu tidak berfaedah. Wal qawlu al Ustaz qawlu. maaf, Ya, silakan. Ustaz maaf, aku kurang ngerti tentang tersusun itu. Jadi kayak gimana gitu, Ustaz? Maaf, boleh Oh iya diulangi? iya. Baik baik baik. Gini, misal saya tulis doroba kan tadi tulisannya kan doroba Zaidun Amron. Maksudnya itu tersusun terdiri dari 3 kata. Doroba ini kan kalimat. Kan satu ini satu kata, satu kalimat. Zaidun ini kan kalimat. Kemudian Amron kan kalimat. Jadi ini kan tersusun dari 3 kalimat sudah. Atau bahasa gampangnya lagi terdiri dari 3 kata. Atau terdiri dari 3 kalimat. Maksud tersusun seperti itu. Kalau cuma doroba saja,
doroba saja, berarti bukan kalam. Doroba memukul, tanpa ada fa'ilnya semisal. Karena tidak tersusun, cuma doroba saja. Fa'ilnya nggak ada. Kalau semisal doroba zaitun, langsung doroba zaitun, berarti ini sudah tersusun. Sama seperti halnya, bismi, satu persatunya kan bismi, lain, Allah lain, Ar-Rahman lain, Ar-Rahim. Ini kan sudah tersusun dari beberapa kalimat. Bismi, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Atau terdiri gitu. Bisa dipaham? Bingung nggak sih? Gimana? Bisa, bisa Ustadz, bisa insya Allah. Ya, Tapi ya. tadi yang wal qaulu itu sudah tersusun. Tapi itu gimana tersusunnya? Ini wawunya, wawu kan kalimat huruf. Oh, oh iya, iya dipisah. Wawu sendiri ini Lainnya. kalimat. Wawu sendiri ini kan kalimat huruf. Hmm. Al-qaul Oh ini iya. adalah kalimat isim. Oke, sudah tersusun. Cuma Hmm. masalahnya ini masih belum memahamkan. Apa sih yang dimaksud wal qaulu adapun qaul? Iya kenapa qaul gitu? Belum memahamkan. Jadi ia tidak dikatakan dengan kalam. Baik. Baik Ustadz, Nah, paham, paham. lanjut. Lismin wa fi'lin summa harfin tanqasim wa hadhihi salasuha hiyal kalim. Nah, berarti ada tiga kata ya. Sekarang mau bahas kalim. Wal qawlu lafdun qad afada mutlaqa kakum waqad wa inna zaidan irtaqa. Biar gampang, berarti nanti ada istilah. Saya hmm, oh ya, misalnya nanti ada istilah kalimat, ada kalimat, ada kalim, ada qaul, ada kalam. Nah, gitu nanti. Ada kalimat, kalim, dan kalam. Nah, kalau ya kalimat nanti itu yang terbagi menjadi tiga. Kalimat terbagi menjadi tiga. Nanti ini akan dibahas satu persatu nanti. Tentang apa kalimat isim, fi'il, dan huruf. Nanti itu pembahasannya. Sekarang kita fokus ke tiga ini. Apa itu kalimat, apa itu kalim, apa itu qaul, apa itu kalam. Kalimat sudah tadi selesai, kalam sudah selesai, berarti tinggal dua. Tinggal kalim dengan qaul. Tinggal kalim dengan qaul. Kalim itu apa? Kalim adalah susunan yang terdiri dari tiga kalimat. Kalim itu susunan yang terdiri dari tiga kalimat. Itu kalim namanya. Kumpulan kalimat. Kumpulan kalimat namanya kalim. Berarti kalim itu jumlah. Cuman Lah, cuman beda-beda, ada yang sekolah gitu, ada Quran sama kurang kitab. kurang keras kah? Jadi Suaranya kurang keras, ah? Kurang keras suaranya tuh. berarti kalim itu sama dengan jumlah. Cuman sekarang nggak tahu tuh. Itu sampai 1 bulan. Oh, 1 bulan. Cuman suka bayar per tahun. Berarti gitu. Kalim itu sama dengan jumlah. Soalnya Lah, tidak terlalu mahal. gini lah ya, bentar. Jadi intinya baik memahamkan atau tidak, kalau sudah terdiri dari tiga kalimat itu, atau jumlah gampangnya juga, jumlah baik jumlah ismi atau jumlah fi'il ya, yang terdiri dari kalimat-kalimat fi'il isim itu namanya nanti kalim. Namanya kalim. Kalim itu kan jamak, jamak dari kalimat. Itu jamak dari kalimat. Kalimat kan satu persatu ada kalimat isim, ada kalimat fi'il, ada kalimat huruf. Jamak dari kalimat secara keseluruhan kalau kumpul nanti istilahnya kalim gitu. Ya. Kalau qaul lafat yang berfaedah mengandung makna.
secara mutlak, mengandung makna secara mutlak, baik tersusun atau tidak, memahamkan atau tidak. Yang penting punya makna. Baik nanti tersusun atau tidak, baik sudah tersusun atau tidak, memahamkan atau tidak, semuanya qaul. Jadi cakupannya qaul itu seluruhnya nanti kecakup oleh qaul. Nanti kita bahas lah lebih gampangnya untuk membedakan. Ini ada catatan, kalam, kalimat, dan kalim itu bisa disebut qaul. Jadi qaul itu sifatnya umum, mencakup tiga hal. Contoh ya, kalau kalimat contohnya Zaidun. Zaidun itu contohnya adalah, contoh dari kalimat adalah Zaidun. Zaidun itu kalimat. Zaidun itu kalimat. Kalau doroba, gimana ini? Doroba Zaidun Amran, itu kalim. Doroba Zaidun fil, ditaruh misal biar lengkap semuanya, fil masjid. Kalau qaul terserah apa saja. Kalau kalam ini nanti sama saja, nanti ini bisa dua-duanya nanti. Bisa nanti juga ditaruh di kalam. Baik, saya ya ini ya untuk membedakan. Kalimat Zaidun ini kalimat. Jadi satu persatu namanya kalimat. Doroba ini kalimat. Zaidun kalimat. Perkata itu namanya kalimat. Amron kalimat. Fi kalimat. Masjid kalimat. Jadi satu persatu perkata itu namanya kalimat. Itu namanya kalimat. Nah, kalau kalim, namanya kalim kan jamak dari kalimat. Jamak dari kalimat. Jadi kalau sudah tersusun dari tiga-tiganya, ini namanya kalim. Kalau kalam, sebelum ke kaul, kalau kalam, kalau kalam, ini ya harus itu tadi, harus memenuhi empat. Dan ini sudah dikatakan kalam, doroba, zaitun, amran fil masjid. Kalau kalim itu nggak harus memahamkan. Meskipun amburadul susunannya, yang penting sudah tersusun dari kalimat fi'il, isim, huruf, sudah kalim itu. Nggak harus memahamkan. Tapi kalau kalam, harus memahamkan. Cuma contoh yang di sini, ini contoh yang memahamkan. Yang penting sudah terdiri dari kalimat-kalimat itu, terdiri dari beberapa kalimat, itu namanya kalim. Persatunya namanya kalimat. Kalau yang memenuhi empat rukun tadi harus berupa lafad, mufid, musnad, dan juga wadha, itu namanya kalam. Kalau qaul itu, kalau qaul adalah lafad yang berfaidah atau mengandung makna secara mutlak. Lafad yang mengandung makna secara mutlak. Baik itu tersusun atau tidak. Baik itu memahamkan atau tidak. Zaidun juga dikatakan qaul. Doroba Zaidun Amron fil masjid juga dikatakan qaul. Doroba Zaidun Amron fil masjid ini juga dikatakan qaul. Jadi qaul itu mencakup keseluruhnya, keseluruhan. Masuk kepada kalam, kecakup juga mencakup kalam, kalim, dan juga kalam. Masuk kepada kalimat, kalim, dan juga kalam. Karena qaul itu yang penting dia punya makna, baik tersusun atau tidak, baik berfaedah, memahamkan atau tidak. Jadi semuanya kecakup. Yang ada pensyaratan harus empat, ini cuma yang terakhir kalam. Kalau yang ini asal-asalan, yang penting sudah terkumpul dari tiga kalimat, sudah kalim. Kalau ini persatunya namanya kalimat. Dari sini sudah bisa membedakan antara empat ini.
Kalau yang bingung bisa ditanyakan. Berarti kalim belum tentu kalimat. Kalam belum tentu kalim. Kalam belum tentu kalim. Oh, sih. Kalam itu pasti kalim, tapi kalim belum tentu kalam. Gitu, jangan dibalik. Kalam sudah pasti kalim. Kalim belum Kalim, tentu kalam. kalim harus ada huruf kan? Ya, Kal kalam tapi kan tanpa fi'il masjidi boleh. boleh. Berarti dia nggak kalim dong. Kan cuma fi'il dan isim. Tidak ada huruf di dalamnya. Oh, ini kalau versi lengkapnya. Apa namanya? Intinya seperti ini, Bet- baik memahamkan atau tidak, kalau kalim itu sudah terdiri, terdiri dari beberapa kalimat gitu. Baik itu nanti Ya berarti kan, dua, baik itu nggak harus tiga ya, baik nanti ya kalimat isimnya yang dua atau kalimat fiilnya yang satu atau fiilnya yang dua. Yang penting sudah tersusun dari beberapa kalimat, baik kalimat isim, kalimat huruf misal, kalimat fiil itu sudah kalim. Ya harus ada nggak- fiil, isim, harus ada semuanya. Enggak. Yang penting sudah terkumpul, ini sudah dikatakan kalim karena sudah terkumpul dari beberapa kalimat. Baik meskipun itu ini adalah kalimat isim, meskipun ini isim, meskipun ini isim, meskipun ini juga isim. Berarti kalim beberapa kalimat isim. Itu berarti. Kalim ini jamak. Kalim. Jadi ini adalah kalim. Karena kenapa? Karena terdiri dari beberapa kalimat isim. Ini dikatakan kalim karena kenapa? Karena terdiri dari kalimat isim, kalimat fiil, kalimat huruf. Gitu. Gimana, gimana? Masih bingung? paham, paham. Ya berarti kalim tidak harus tiga-tiganya. Ya, yang penting sudah tersusun dari beberapa kalimat. Yang penting kan, yang dikatakan jamak itu kan lebih dari tiga kan. Meskipun nanti itu terdiri dari isim semuanya, atau campuran, atau isim fiil, terserah. Gitu. Jadi, kalam itu pasti kalim, tapi belum tentu kalim itu belum tentu kalam karena bisa jadi nanti susunannya sudah tersusun dari beberapa kalimat tapi itu tidak memahamkan karena kalim nggak harus memahamkan yang penting sudah tersusun yang penting sudah tersusun dari tiga huruf tapi meskipun ini bahasanya tersusun dari tiga huruf tiga kalimat ini nggak harus itu harus ada semuanya yang penting sudah yang penting lebih dari tiga itu sudah kalim gimana lanjut atau masih ada yang tanyakan Enggak Ustadz, berarti kalam Ustadz, kalam itu udah mesti menjelaskan Ustadz. gimana Kalam itu udah mesti menjelaskan Ustadz. kalam itu nggak mesti menjelaskan gimana maksudnya Oh, sudah pasti jelas gitu. oh sudah Kalam pasti Ustadz maksudnya jelas kan ya kalim tadi. jadi intinya kan ketika saya bicara doroba zaitun amran fil masjid, kan yang mendengar itu kan langsung paham. Beda halnya kalau saya ukapkan kan seperti halnya contoh yang tadi saya bilang seperti ini kan pasti yang dengar kan pasti bingung. Seperti halnya dorobal masjid fil bed, minal bed. Pasti bingung kan? Berarti nggak memahamkan. Maksudnya membingungkan itu. Secara lumrahnya kalau orang berbicara, dia langsung, iya, oh gitu, maksudnya gitu. Saya tadi pagi ke pasar, ungkapan seperti itu kan langsung paham. Saya insya Allah nanti mau pergi ke masjid. Itu memahamkan maksudnya. Jadi yang mendengar itu langsung paham. Ya, baik lanjut ya.
Baik. Sekarang eh, tanda-tanda ini kan tadi kalimat isim ada tiga. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Fal ismu bit tanwini wal khafdi urif wa harfi khafdin wa bilamin wa alif. Tanda-tanda kalimat isim itu ada empat. Untuk mengetahui lafaz tersebut itu kalimat isim atau tidak, itu nanti ada empat tandanya. Pertama tanwin. Nanti kita praktekkan di lafaz ini. Tanda-tanda kalimat isim kan kalimat terbagi jadi tiga. Ada kalimat isim, ada kalimat fi'il, kemudian ada kalimat huruf. Ada kalimat huruf. Nah, apa tandanya? Pertama adalah tanwin. Kalau sudah ada tanwin, jangan bingung-bingung. Ini kalimat apa? Oh, langsung isim. Qalamun, kalimat apa? Isim. Kenapa? Karena bertanwin. Masjidun, kalimat apa? Isim. Karena bertanwin. Ini kitabun. Kitabun, kalimat apa? Kalimat isim. Karena apa? Karena bertanwin. Jadi gak usah repot-repot gitu. Ini kelebihan. Wah, gimana ini? Ini kitabun sudah ya. Cuma lebih itu. Tandanya. Nanti kita praktekkan. Pertama tanwin. Nomor dua, itu jer atau khofat. Atau istilah lain bisa dijerkan. Hal ini bisa eh, dijerkan ini bisa disebabkan oleh tiga hal. Bisa jadi karena kemasukan huruf jer. Min baitin. Baitin kalimat apa? Isim. Karena kenapa? Kemasukan huruf jer. Karena bisa dijerkan. Karena dibaca jer gitu. Khofat atau jer. Karena dibaca jer. Selain dibaca jer karena ada tanwinnya lagi. Gulamu Zaidin. Gulamu Zaidin. Karena kenapa? Karena jer. Karena jer. Ini dijerkan karena susunan idhofah. Karena susunan idhofah. Kemudian karena tabe. Tabe itu isim yang ikut. Semisal Bismillahi ar-Rahmani. Ar-Rahmani kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Karena jer. Karena ini tabe. Nanti tabe ini, nanti pembahasannya nanti ya. Nanti masih jauh pembahasannya. Tabe itu isim-isim yang ikut. Tawabe itu. Selain karena ini dibaca jer, khofat, karena ini juga ada alnya. Ini, maka fal ismu bit tanwini. Bisa diketahui dengan tanwin. Yang nomor dua, wal khafdi. Yaitu dibaca jer. Urif wa harfi khafdin. Kemasukan huruf jer. Huruf jer itu kan banyak. Min ila an ala fi rubba itu. Huruf-huruf jer itu banyak. Min ila an ala. Setiap kalimat yang kemasukan huruf jer nanti itu setelahnya isim. Sirtu minal basroh. Sirtu minal basroh. Saya berjalan minal basroh dari basroh. Berarti al basroh kalimat isim. Karena kenapa? Kemasukan huruf jer. Dahabtu ilal masjidi. Dahabtu pergi siapa saya? Ilal masjidi ke masjid. Ilal masjidi, al masjidi berarti itu kalimat isim. Karena kenapa? Kemasukan huruf jer. Ila. Karena kemasukan huruf jer ila. Kemudian yang terakhir wabila min wa alif yaitu diawali oleh al yaitu al madrasatu kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa? Karena ada alnya. Itu ada empat, cuma ada empat untuk mengetahui kalimat isim. Jadi kalau mau gampang untuk menentukan kalimat isim, yang agak repot itu kalau menentukan fiil. Karena banyakkan fiil itu nggak ada tandanya. Meskipun ciri-cirinya ada, tapi kebanyakan di kitab-kitab itu nggak ada tandanya. Kalau isim selalu ada ini, yang empat selalu ada. Paham? Ustaz, Baik. pengertian idofah apa, Ustaz? Gimana? Pengertian idofah yang dua I- b Nah, pengertian idhofah itu susunan dari dua kata, dua isim ya, Ustaz? dua isim, dua isim.
Yang itu yaitu ya isim yang satu disandarkan kepada isim yang satunya. Gulamu Zaidin, budaknya Zaid. Jadi kan kalau gulam itu kan harus butuh penyandaran gitu. Gulamu Zaidin, budaknya Zaid. Pintu masjid, babul masjidi. Yaitu dua isim yang satunya disandarkan kepada satunya itu. Menyandarkan susunan idhofah adalah dua isim. Coba sekarang ya, saya minta coba satu-satu saja biar tahu. Coba Ghazali ya, Akhi Ghazali. Sekarang coba saya tanyakan, al-ismu ini kalimat apa? Al-ismu kalimat, fal-ismu kalimat. Kalimat isim Kenapa kok kalimat isim? karena itu ada Jelas, alif cepat lam. kasir. Karena ada alif lamnya ya. Ya, Coba sekarang, bitanwini, at-tanwini kalimat apa? kalimat isim Kenapa kok kalimat isim? karena ada alif lam bit Karena ada tanwini. alif lam, sekalian ada huruf jernya, Huruf kemasukan jar. huruf jer. Ya berarti ada dua. Coba yang lain. Yang lain coba ada yang mau ditanyakan ini yang lain? Yang lain ada yang mau? Mau nanya, berarti secara makna isim ini kata benda ya, kata. Lah, Benar nggak sih? kata benda gampangnya seperti itu. Ya, Nama seseorang nanti juga isim. Coba wal khafdi. Ini kan untuk tanda-tandanya kan mengetahui. Urif. Urif kalimat apa? Kalimat isim apa bukan? Urif kalimat isim apa bukan ya? Ayo, Bukan. 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 Karena kenapa? Karena nggak ada tanda-tandanya ini. Tanwin nggak ada, huruf jer tidak ada, tidak masukkan huruf jer, tidak ada alnya. Coba sekarang, khafdin. Khafdin kalimat apa? Kalimat is eh Kalimat Isim. kalimat isim. Kenapa kok dikatakan kalimat isim? Karena ada Tanwin. tanwin. Karena tanwin. Wabilamin. Bilamin kalimat. Isim. isim. Karena kenapa? Isim karena ada Tanwin. tanwin. Karena ada tanwin dan juga kemasukan ba. Karena kemasukan selain kemasukan ba kan huruf jar. Ya gitu gampang untuk menentukan isim. Tinggal nanti buka Al-Quran, praktek saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Isim. Alhamdu. Isim Isim. Ya alhamdu. Alhamdu kalimat isim. Lillahi kalimat Isim. alhamdulillahi kalimat isim. Rabbil alamin al-alamin kalimat isim. Isim. Maliki yaumiddin al-middin itu kali al-middin Isim. ada alnya. Tinggal seperti itu saja gampang. Kemudian yang selanjutnya eh, selanjutnya adalah wal fi'lu ma'ruf. Yang tadi gimana sudah bisa dipahami yang tadi? Isim tanda-tandanya. Allah. sudah Ustaz. Allah. Ini ya slide terakhir. Slide terakhir wal fi'lu ma'rufun biqad wasin wa ta'it ta'nis ma'at taskin. Kalau fi'il, kalimat fi'il itu bisa diketahui oleh 6. Ini biqad bisa diketahui dengan qad. Sin, kemasukan sin. Wa ta'it ta'nis, tak ta'nis. Kemudian wa ta fa'alta, tak fi'il, tak fa'il. Kemudian eh, wan nun wal ya fi if'alanna af'ali. Kemudian
kemasukan bergandeng dengan non taukid atau bergandeng dengan ya muannas mukhatabah. Ini ciri-cirinya. Oh, ada yang baru masuk ya. Semisal qama kalimat fi'il. Kenapa kok dikatakan fi'il? Karena ada qad, karena kemasukan qad. Saya kulu kalimat apa? Kalimat fi'il karena kemasukan sin. Karena tanda-tandanya ini. Qamat qamat kalimat apa? Kalimat fi'il karena ada tak taknis. Karena ada tak taknis. Fa'alta kalimat fa'alta itu kalimat apa? Kalimat fi'il. Karena kenapa? Karena ada tak fa'ilnya. Ada tak fa'il ini ta menunjukkan kamu. Ta menunjukkan kamu. Ini fi'il. Kemudian yadribannya kalimat apa? Yadribannya Fiil. kalimat apa? Kalimat fi'il karena gandeng dengan nun taukid. Non taukid nanti kan terbagi jadi dua, ada non taukid khafifah ataupun non taukid tsaqila. Yadribanna. Yadribanna ini adalah fi'il. Idriban juga kalimat fi'il karena gandeng dengan nun taukid yang khafifah. Idribi. Idribi kalimat apa? Kalimat fi'il. Karena kenapa? Gandeng dengan ya muannas mukhatabah. Cuma ini contoh-contoh yang di sini ini yang bergandeng dengan tandanya. Seperti halnya kot dengan sin, ini nggak selalu ada. Nggak selalu ada. Nggak selalu fiil itu nggak selalu bersamaan dengan tanda-tanda seperti itu. Itu agak repotnya daripada isim. Kalau isim selalu pasti bersama. Ini misalnya ma'rufun. Ma'rufun kalimat isim karena bertanwin. Wal fi'lu kalimat isim karena ada alnya. Wasini kalimat isim karena ada al. Taknisin kalimat isim karena bertanwin. Taskin kalimat isim karena ada alnya. Seperti halnya kalau fi'il, selain tanda-tanda yang enam ini, kalau ada qad pasti fi'il, kemasukan sin pasti fi'il, tak taknis pasti fi'il, tak fa'il pasti fi'il, gandeng dengan ini pasti fi'il, gandeng dengan ini, ya mana itu pasti fi'il. Cuma kadang itu banyak yang seperti halnya doroba. Doroba kalimat apa? Fiil. Kalimat fi'il, gak ada tandanya kan? Ya, tidak ada tanda isim. Oh, maksudnya iya, maksudnya nggak ada tanda fi'ilnya lagi. Ya. Yang paling banyak disebutkan kalau fi'il itu tandanya ada tiga. Qad, sin, sofa, ta ta'nis. Itu yang paling sering lah. Qad, sin, sofa dengan ta ta'nis. Kalau kemasukan sofa juga kalimat fi'il. Kalau ini nggak ada isi, anu ya. Di sini apakah ada apa namanya? Bentar, bentar, bentar. Apakah ada fi'ilnya ini? Tidak ada. Nggak ada ya. Baik, seperti halnya labid. Tidak Sebentar. ada. Ini coba dari wal fi'lu ma'rufun bi qad wasin wa ta'i ta'nis, apakah ada lafaz fi'il di sini? Kalimat fi'il? Tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada. Wa tafa'alta mutlaqan kaji'ta li wan nuni wal ya fif'alana waf'ali. Apakah nanti di sini ada kalimat fi'il? Mana saja kalimat fi'ilnya? Ada. Ada. Apa saja Ada. yang pertama? Ada. Fa'alta. Alta. Berarti Eh, ini tandanya apa? Tafa'il ya. Tataknis. Tataknis. Tafa'il. Oh, Kalau tafail. tatanis itu mati. Tafail. Tatanis itu mati sukun. Itu sukun. Kemudian apa lagi? Lagi. Tajita. Kita. Nah, Kajita. jita kalimat fi'il karena ada tak fa'il. Karena ada tafail. Kemudian apa lagi? Fa'alan. Alanna. If'alanna. If'alanna. Kenapa kok Karena imalanna? ada nun taukid. Nun taukid. Nun taukid. Kemudian if'ali. If'ali. If'ali karena Ya. Ya mu'annas Ya, ada mukhatabah. ya muannas muannas mukhatabah. mukhatabah. Ini ya itu. Nah, itu fi'il lah. Gampang cara menentukan fi'il isim. Lah, kalau yang huruf ini tidak punya tanda. Huruf gak punya tanda. Sudah selesai itu. Huruf nanti seperti halnya huruf jer, huruf apa kan banyak macam-macam huruf itu. Semuanya nggak ada tanda.
Ini bisa lewat 1 jam ya? Nggak bisa ya? Bisa kayaknya. Itu sudah bisa dipaham ya? Ustaz, yang non taukid itu gimana? Oh, non taukid nanti itu ada pembahasan nanti khusus di fiil. Nanti pembahasan panjangnya kilas seperti itu loh. Nanti ada non taukid khafifa, ada non taukid sakila. Nanti untuk apa namanya? Untuk lebih detailnya nanti itu ada di pembahasan kalimat tapi pembahasan fiil nanti. Fiil nanti ketika fiil mudhore nanti kan panjang nanti itu. Sekilas fiil itu anu non taukid itu nanti ada non taukid khafifa yang tidak bertanwin itu if'alan, kemudian yang sakila yang yang bertasdid. Nah, mungkin itu dulu ya. Nanti misal antum bingung nggak apa-apa, tanya-tanya saja. Biar betul-betul paham itu. Masih kalau bingung nanti lanjut tanya-tanya nggak apa-apa. Mungkin dulu cukup dulu karena saya masih juga ada jam yang lain ini ya. Mudah-mudahan manfaat barokah. Amin.